Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para dosen penilai uji kinerja PPG Kementerian Agama Mata Pelajaran Umum. Perkenalkan, saya Miftahati, mahasiswa PPG Kementerian Agama Mapel Umum tahun 2025 dari LPTK Universitas Jambi dengan NIM RTA 2G 425325 Program Studi Pendidikan Matematika. Hari ini, hari Selasa, tanggal 26 Agustus 2025, saya akan melakukan praktek pembelajaran di Madrasah Aliyah Negeri 3 Kota Jambi pada kelas 12 F1 dengan materi transformasi fungsi, bagian refleksi atau pencerminan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, ya, silahkan pimpin doanya. Ista'idul jami'an. Qiraatul doa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga dengan pembacaan doa tadi Allah memberkahi kegiatan kita dalam menuntut ilmu. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, Ibu mau absen dulu nih. Ahmad Rizky Saputra. Ainur Rafiq. Izin. Aziz. Bunga. Oke. Zakia. Alhamdulillah ya anak-anak, hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa bersekolah nih, ya kan? Nah, gimana dengan teman-teman kita yang sakit? Kita doakan semoga mereka cepat sembuh dan semoga mereka bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Ice breaking dulu nih. Kalau misalkan Ibu bilang tepuk tunggal, berarti anak-anak tepuk satu kali ya. Ya, Ibu mau cek fokusnya. Kalau misalkan Ibu bilang selain tunggal, berarti tidak usah tepuk. Oke? Tepuk tunggal. Tunggal, 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 tinggal. Ya, masih ada yang belum fokus. Sekali lagi. Tepuk tunggal. Tunggal, 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 tinggal. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, artinya anak-anak sudah siap untuk memulai pembelajaran pada hari ini. Nah, Ibu mau tanya dulu. Tadi pagi, sebelum berangkat ke sekolah, kalian sudah bercermin belum? Sudah? Ada yang belum bercermin? Gak ada? Nah, ketika kalian bercermin, apa yang kalian rasakan? Merasa ganteng, merasa cantik. Terus ada lagi? Merasa percaya diri. Ya kan? Jadi, ketika kita mulai bercermin, kita bakal merasa, oh ini aku udah siap untuk memulai aktivitas. Ya, benar. Nah, ngomong-ngomong masalah cermin, hari ini kita akan membahas materi matematika yang namanya pencerminan atau refleksi. Nah, pencerminan itu bagian dari transformasi geometri. Ada 4 transformasi geometri.
translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Nah, ini kita hari ini khusus membahas untuk materi refleksi. Sebelum Ibu mulai materinya, Ibu mau cek dulu nih pemahaman kalian tentang refleksi. Kalian bisa nggak sih menentukan titik pada koordinat Kartesius? Bisa nggak? Ini udah dipelajari nih sebelum-sebelumnya. Bisa? Bisa. Oke. Si Ibu punya koordinat Kartesius, yang mendatar ini sumbu X, vertikal ini sumbu Y. Siapa yang bisa menempatkan titik 5, min 2? Angkat tangan. Oke. Randy, boleh. Oke. Ini benar nggak? Teman-teman yang lain? Belakang sana kelihatan nggak nih? Ini titik 0,0, ke sini X-nya 5, tuh 2, 3, 4, 5, ke bawahnya Y-nya negatif 2. Jadi ini titiknya 5, negatif 2. Benar pekerjaannya? Oke, benar. Kita kasih aplaus dulu untuk Randy. Silahkan duduk. Oke. Nah, Ibu rasa ini kalian sudah memahami ya posisi titik pada bidang Kartesius. Maka kita bisa melanjutkan materi kita. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan materi kita yaitu pencerminan. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu peserta didik bisa mengidentifikasi sifat-sifat refleksi, baik itu titik, garis, ataupun bangun datar. Nah, kemudian kalian bisa menentukan koordinat bayangan dari sebuah titik terhadap sumbu X dan sumbu Y bila dicerminkan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kemudian siswa juga bisa menentukan bayangan dari pencerminan sebuah fungsi. Nah, jadi nggak cuma titik ya, kita juga belajar bagaimana nih kalau sebuah fungsi dicerminkan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke. Nah, kira-kira nih dalam kehidupan sehari-hari ya, apa yang kalian rasakan dengan pencerminan? Manfaat yang kalian rasakan apa aja? Dan bisa nyebutkan? Kenapa? Bisa memperbaiki diri ya, mencerminkan diri ya. Kemudian yang lain? Ya? Melihat kendaraan yang berada di belakang kendaraan kita. Oh ya, bisa nih pakai kaca spion ya. Kita bisa ngelihat kendaraan yang ada di belakang kita, sehingga kalau misalkan kendaraan itu mau menyalip kita bisa mengantisipasi. Oke. Nah, di dalam matematika ini banyak loh manfaat dari pencerminan nih. Nah, ini contoh-contohnya. Jadi pencerminan itu ketika kita belajar pencerminan, kita bisa membuat motif batik. Jadi motif batik ini itu sebenarnya dari pencerminan. Nah, termasuklah ini ubin nih di lantai. Jadi ada kan motif ubin yang bunga-bunga gitu. Nah, itu kan berasal dari pencerminan. Kemudian dalam dunia fotografi nih. Nah, suka itu fotografer itu mirror dengan air. Jadi estetik tuh gambarnya. Ya kan? Nah, ini apa nih? Logo apa? Iya, logo Starbucks itu juga merupakan aplikasi pencerminan. Dan kalian mau lihat nggak nih gimana sih cara mendesain batik, ya kan? Motif batik kita menggunakan pencerminan. Ini salah satu contohnya tadi tuh. Ya kan ibu tampilkan tuh tadi gambar motif batik, ya kan? Itu merupakan hasil dari pencerminan. Nah, ini nih proses pembuatannya nih. Contoh proses pembuatannya, kita lihat video ini ya. Nah,
Nah, itu ya, dari satu gambar bisa jadi banyak. Nah, itu berkat pencerminan terhadap sebuah titik. Oke, selesai itu. Nah, itu tadi ya. Nah, ini salah satu nih cara orang mendesain batik. Nah, dengan teknik pencerminan banyak itu cara mendesain logo yang tadi tuh bisa pakai pencerminan. Jadi kita bikin satu sebelahnya aja, nanti tinggal dicerminkan jadi double dianya. Nah, oke. Nah, misalnya ngomong-ngomong tentang pencerminan, kalau misalkan ibu berdiri di depan cermin, kan? Nah, bagaimana sih bayangan ibu? Sama. Jadi bayangan ibu dengan diri ibu, bayangan ibu dan diri ibu di cermin itu sama ya, ukurannya sama. Ya, itu dugaan kita ya. Untuk memastikan dugaan kita tadi itu benar atau salah, mari kita diskusikan bersama kelompoknya masing-masing. Ini sudah ibu bagi kelompoknya. Ya, udah duduk sesuai kelompok. Ya, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke. Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Nah, oke, boleh diambil dulu nih kelompok 1. Kelompok 3 boleh? Di sini ada petunjuk mengenai penggunaan LKPD. Ya. Boleh dibuka halaman pertama. Itu kerjakan setiap kegiatan sesuai dengan langkah-langkah. Nah, jadi kalian disuruh mengerjakan nih, ada langkah-langkahnya. Kemudian diskusikan setiap permasalahan pada LKPD dengan sesama anggota kelompok. Nah, jadi kemudian kalau misalkan ada kesulitan, boleh tanya sama ibu. Ya. Oke, bisa dipahami perintahnya? Nah, kalau udah bisa memahami, silahkan berdiskusi. Oke? Ya. Boleh dirapatkan lagi nih tempat duduknya, biar enak ngobrolnya kan? Ya. Ya, kelompok 3, ada masalah? Nah, boleh didekatin lagi nih. Mau enggak? Ya. Kelompok 4, yuk boleh mendekat. Nah, ya, jadi enak nih. Oke, bisa sama-sama itu ngelihatnya ya. Sebelum melanjutkan ini, Bu mau tanya dulu, handphonenya dibawa nggak? Bawa ya? Ya. Nanti kalian bisa scan kalau mau lihat audio di sini, bisa scan barcode di audio ini. Kemudian kalau mau pakai aplikasi GeoGebra, bisa scan aplikasi GeoGebra. Kalau misalkan kalian mau pakai cermin, nah itu nanti silahkan ke papan tulis ini. Ini udah ibu sediakan cermin. Sediakan cermin datar. Nanti boleh menggunakan ini. Instruksinya ada di sini. Nah, tinggal dibaca instruksinya ya. Oke. Ada nih, refleksi objek pada garis. Nah, klik dulu nih. Klik refleksi objek pada garis. Nah, tadi kita mau mencerminkan titik ke sumbu, misal. Ke sumbu apa? Sumbu X. Berarti klik titik A, klik sumbu X. Nanti ketemu bayangan nih. Nah, nanti kalian coba-coba lagi tuh. Kalau ke sumbu X gimana? Kalau ke sumbu Y gimana? Ya, Bu. Oke. Gimana bayangannya? Oke, coba. Ini tadi kita cerminkan ke sumbu Y yang mana?
Iya, berarti cerminnya ditaruh di iya. Oh, gitu. Nah, ini lanjut lagi ke pencerminan terhadap ya fungsi tadi tuh. Gimana? Nanti untuk yang kalau udah tahu sumbu X pasti deh tahu sumbu Y. Oke, ya diisi semua. Nanti setelah kalian dapatkan tadi kan udah dapat informasinya melalui video, melalui aplikasi GeoGebra ataupun langsung di cermin. Nah, kalian cek lagi nih, bener nggak sih pemahaman kalian sesama kalian? Oke. Nah, kalau udah benar, boleh kalian simpulkan. Iya. Kelompok 1 kalau udah boleh pakai soal pengayaan nih. Oke. Nah, ini ya soal pengayaan untuk kalian. Oke, nah ya, jadi biar tambah paham ya kan. Nah, boleh dikerjakan soal-soalnya ya. Sudah semuanya? Jadi Ibu lihat kelompok 1 sudah, kelompok 2, kelompok 4 udah. Boleh presentasi ke depan. Siapa yang mau mulai presentasi? Oke, Ibu persilakan kelompok 1 duluan. Oke, yang lain boleh perhatikan. Kita persilakan kelompok 1 untuk presentasi. Ya, boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Seira Amanda Putri dari perwakilan kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi yang sudah kami lakukan bersama-sama. Nah, dari diskusi tadi yang dapat disimpulkan yaitu pencerminan atau refleksi adalah transformasi yang dapat memindahkan titik ke posisi bayangannya. Jarak, ukuran, dan bentuknya yang sama tetapi arahnya yang terbalik. Jadi ketika kita bercermin, itu arahnya, bayangannya itu tetap sama. Oke, itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus sekali kelompok 1. Kemudian Ibu minta presentasi dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang semuanya. Perkenalkan nama saya Reni Isbuna, saya perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kegiatan diskusi kelompok kami mengenai refleksi. Saya setuju dengan pendapat kelompok 1, namun saya menemukan rumus pada refleksi yaitu titik P, X, Y dicerminkan pada sumbu X menghasilkan bayangan P aksen X, min Y, dan titik P X, Y dicerminkan pada sumbu Y menghasilkan bayangan P aksen min X, Y. Contohnya, titik A 2, min 3
dicerminkan pada sumbu X menghasilkan bayangan A aksen 2,3. Titik B 5,7 dicerminkan pada sumbu Y menghasilkan bayangan B aksen min 5,7. Baik, saya harap teman-teman semua paham atas penjelasan singkat dari saya. Cukup sekian dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada lagi yang mau presentasi? Oke, boleh, kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reni Niklas Revansyah. Saya berasal dari kelompok 3, ingin mewakilkan kelompok saya dalam menyampaikan presentasi atas pencarian kami tentang materi refleksi atau pencerminan ini. Kurang lebih untuk isinya mungkin sama dengan kelompok 1 dan 2, hanya saja saya ingin memberikan contoh seperti yang dipresentasikan oleh kelompok 2 tadi, yaitu apabila contohnya grafik Y sama dengan 2X plus 5, maka apabila direfleksikan melalui sumbu X sesuai dengan rumus yang telah diberikan oleh kelompok 2, maka fungsi ini menjadi min Y sama dengan 2X plus 5. Dan juga keterbalikannya, apabila fungsi Y sama dengan 2X plus 5, apabila direfleksikan melalui sumbu Y, maka akan menjadi grafik Y sama dengan min 2X plus 5. Mungkin segini saja presentasi dari kelompok saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih anak-anak Ibu. Presentasinya tadi sangat luar biasa ya. Nah, jadi kalau Ibu lihat nih, bagus semua. Dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, rasa percaya dirinya ada, ya kan? Kemudian dari penjelasannya ini saling melengkapi ya. Tadi kelompok 1 udah bagus menjelaskan itu bagaimana konsep pencerminan, ya kan? Jadi kalau misalkan gimana konsep pencerminannya? Kalau misalkan objek dicerminkan terhadap suatu cermin, maka bayangannya akan sama dengan objek tersebut, jaraknya juga sama, bentuknya juga sama, ukurannya juga sama ya. Nah, cuman tadi ada terbalik ya, misalkan sebelah kanan, tangan kanan dibayangkan jadi tangan kiri bayangannya ya. Nah, kemudian kelompok 2 tadi udah menjelaskan ini rumus ya, rumus pencerminan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Bener nggak nih kalau X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, hasilnya X, min Y, benar? Iya. Kemudian kalau X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y, hasilnya min X, Y, benar? Oke, bagus ya. Nih sebagai contoh nih, kalau 2, min 3 dicerminkan terhadap sumbu X, bayangannya menjadi 2,3. Kalau 5,7 dicerminkan ke sumbu Y, jadi bayangannya min 5,7. Oke, ini benar ya? Iya. Nah, yang kelompok 3 menambahkan lagi nih. Oke, nah tadi kalau ini pencerminan terhadap titik, kalau yang ini pencerminan terhadap fungsi. Jadi kalau fungsinya itu Y sama dengan 2X plus 5,
kita cerminkan terhadap sumbu X yang berubah yang Y ya. Y-nya jadi negatif. Negatif Y sama dengan 2X plus 5. Nah, kalau yang dia dicerminkan ke sumbu Y, maka yang X-nya yang negatif. Iya. Oke, beri aplaus untuk semua kelompok pada hari ini. Oke. Siapa yang bisa menyimpulkan nih apa yang kita pelajari pada hari ini? Ya, pencerminan. Terus, boleh saling saut, boleh? Bayangan yang dihasilkan sama, ya. Terus, sifat-sifatnya ada banyak. Apa aja? Jarak yang dihasilkan sama dengan jarak objek. Terus besar bayangan juga sama dengan besar objek. Oke, terus apa lagi yang kalian dapat pada hari ini? Apa? Posisinya yang beda ya. Kalau misalkan segitiganya itu nunggit dia ke situ ya. Oke. Terus apa lagi? Kalau tadi kurvanya melengkung ke atas, dicerminkan ke sumbu X, jadi melengkung ke bawah. Oke, benar. Udah, itu aja yang dapat pada hari ini? Ya, banyak ya? Oke. Yang kita pelajari hari ini tuh, ya, refleksi atau pencerminan itu merupakan transformasi geometri yang memindahkan semua titik menggunakan sifat pencerminan pada cermin datar. Ini rumusnya, kalau dia dicerminkan terhadap sumbu X, maka koordinat bayangannya jadi X, min Y. Kalau dicerminkan terhadap sumbu Y jadi min X, Y. Ya. Oke. Nih, ayo kita jawab nih. Sama-sama. Tentukan ya, siapa yang bisa angkat tangan ya. Tentukan hasil pencerminan titik A min 3,4 terhadap sumbu X. Siapa yang bisa? Min 3,4 terhadap sumbu X. Ya. Jadinya? Ya. Boleh ditulis? Boleh. Oke, gimana menurut yang lain? Kalau titiknya min 3,4 dicerminkan ke sumbu X, hasilnya min 3,4. Benar atau salah? Benar, kita kasih aplaus untuk Randy. Ini exit tiket. Sebelum kita mengakhiri, Ibu mau tahu nih, ada nggak hal yang kalian pahami hari ini? Ya, boleh kalian tuliskan ya. Satu hal yang kalian paling pahami hari ini. Kemudian ada nggak nih satu pertanyaan yang masih menyimpan di benak kalian nih? Ada? Nggak ada? Tuntas, plong. Oke. Kemudian bagaimana perasaan saya setelah belajar refleksi hari ini? Coba kalian pegang emojinya. Ini senang. Ini ngapain dia? Bingung. Ini sedih. Kalian yang mana nih? Yang senang angkat tangan. Yang bingung? Gak ada yang bingung? Dah bisa memahami semua? Ada yang sedih nggak belajar hari ini? Gak, beneran. Oh, alhamdulillah ya kalau selalu ceria. Oke. Untuk materi selanjutnya, kita akan membahas pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, garis Y sama dengan min X. Bisa juga nanti bakal kita pelajari lagi yang pencerminan terhadap titik 0,0 atau Y sama dengan X sama dengan A, X sama dengan Y sama dengan B, boleh. Nah, oke, itu materi selanjutnya ya. Di rumah tetap belajar ya, karena di sekolah itu kalau tidak diulang di rumah nanti bakal lupa. Jadi ulang-ulang lagi, latihan-latihan soal lagi di rumah.
Ya, cari referensi sebanyak-banyaknya supaya kita memahami. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus dulu untuk